hidupku. Nanti kita up guys. Oke, buat teman-teman yang pengen lihat replaynya nanti di YouTube. Kita coba deh. Coba up dulu ya. Let's go. Jangan lupa di subscribe ya guys YouTubeku ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen lihat replaynya ya teman-teman ya. Dengan pick-pick yang udah berhasil terjadi dari teman-teman tim Miao dan juga MRC, kita akan lihat siapakah yang berhasil untuk bisa mengamankan matchnya di game kali ini. Welcome to Mobile Legends. Udah sub 2 kali. Hey, itu namanya unsub gak sih guys? Hey Anda jangan ya. Jangan gak sih bro? Oke, kita lihat ada Human yang mencoba untuk memakai hero Kale ya. Kita pakai lagi guys buat mapnya ya kan, biar aman ya. Ada tuan muda Vince ya mencoba untuk memakai Brody. Ada Harit diambil oleh seorang Frost Knight. Menunggu di bagian burst, Masil mencoba untuk mengambil space. Di arah kita lihat sebuah lava golem di game yang kali ini dengan adanya seorang Fikli yang juga mulai bersiap. Brastizi akankah jadi pengambilan yang mungkin bisa dilakukan, tapi satu first bolt berhasil terjadi langsung dan tumbangannya harus membuat seorang Frost Knight pun kini jadi opsi utama. Dengan sebuah race buff yang harus malah berhasil diambil oleh teman-teman dari tim MRC, bermain dengan agresif, tapi mereka juga harus ingat bahwa ada blunder yang mungkin bisa terjadi di early game kali ini. Bahkan game pun juga masih mencoba dikejar. Untungnya flicker masih bisa dilakukan dan Kian selamat tanpa harus memakan korban ya dari teman-teman tim Miao, dan tentunya ini akan menjadi kerugian yang cukup berasa di arah early game. Dengan harus kehilangan 2 orang member meskipun berhasil mengunci sepertinya sebuah rest buff dari pasukan teman-teman tim lawan ya. Masil mencoba untuk juga mengamankan satu rest buffnya. Di bagian atas, Kageki melakukan beberapa pertempuran dengan mencoba memenangkan sebuah bank squation. Tapi pasti wave-nya pun saat ini sedang mencoba di plating, tapi bantuan dari seorang Fikli ini mulai mencoba untuk dilakukan di bagian atas, dan bisa lihat pun juga berhasil terkonek langsung. Kageki disenggol-senggol. Hilang sudah. Dengan kini ada juga satu boss space bantuan untuk seorang pemain yang ada di bagian atas. Human tadi mencoba untuk memberikan backup, tapi malah menjadi pick up kedua yang berhasil diciptakan oleh teman-teman dari MRC. Kembali dengan pengejaran yang juga kini bakal dilakukan langsung. Seorang Brastizi apakah berhasil untuk bisa mendapatkan card purple-nya? Intimidasi kembali dilakukan, tapi juga harus membuka sebuah mountain shock dan mencoba memberikan sebuah effect stun dengan mencoba untuk mendelay permainan dari pasukan tim lawan. Purple-nya diamankan meskipun harus menekan satu purple untuk bisa mengambil purple di sana ya. Wah, kerugian kah dengan purple yang harus diambil dengan bantuan retribution ya? Tentunya serang Masil. Tapi Masil juga pakai retribution ternyata guys. Wah, sama-sama ini ya. Sama-sama udah pakai retri, dan kayaknya akan lebih nunggu dulu buat war yang kali ini. Apalagi dengan turtle yang bakal jadi perebutan yang akan harus diambil ya. Masil dia mencoba memancing Kageki ke depan. Meskipun gagal untuk bisa melakukan serangan, dan Fastguard muncul dari samping memberikan sebuah HBD seperti di sana meskipun damage-nya nggak cukup dalam, dan sebuah Cycle pun juga kini terjadi, tapi Gian pun harus berhati-hati. Ternyata tsunami slam juga tadi sempat dilakukan langsung, dan Fastguard malah berhasil membawa pukulannya dengan pick up yang harus berhasil dibuat. Dengan kini juga masih ada keterlibatan dari beberapa pemain dari pasukan tim Miao yang juga siap mengcover, mencoba untuk ngegas ke arah pemain lain yang mungkin bisa diambil. Ada space untuk ngambil ke arah spot Turtle. Fastguard harus memberikan penjagaan dengan lebih. Dengan adanya seorang Gian yang juga kini bakal mulai datang, dan pengambilan ke arah sebuah turtle sore masih akan sulit terjadi untuk teman-teman dari tim Miao di game yang kali ini ya. Dengan posisi di mana seorang Human pun juga kini harus berhati-hati, dijadikan langsung satu pilihan. Dengan berhasilnya disenggol lagi oleh seorang Fikri, dan pengambilan ke arah sebuah tali pun gak cukup mudah untuk bisa seorang Brastizi pun dapatkan. Harus dipasangkan ke pulang. Dengan turtle yang kini masih ada beberapa bantuan dari teman-teman tim Miao untuk bisa dapatkan, tapi retributionnya
harus benar-benar on point sih, karena seorang Masil juga dikasih space banget buat masih bermain di arah situ ya. Dengan harus ngadu retribution. Ada Purple yang juga harus pegang si Branstizi dulu ya, dan untungnya space dengan retributionnya berhasil untuk diaktifkan langsung dan mengambil turtle dari teman-teman tim MRC. Dengan kini serangan juga masih difokus ke serang Masil dan harus tersaring begitu saja. Masil terkena pengambilan. Pick up diciptakan, Saki Eagle pun terjadi. MMK berhasil untuk mendapatkan pick up tambahan lagi. Serang Kian pun juga Kinos terkena subliminasi. Breveter pun kita lihat dari teman-teman tim MRC ya. Ini nggak bisa ngebantu dari pertarungan dengan lebih lagi ya. Mereka kesulitan buat ngebuka warnya ya. Meskipun hero yang mereka ambil juga sebenarnya cukup fight banget sih. Meskipun memang force-nya masih cukup sulit kayaknya bermain di area bawah sana. Apalagi dengan lawan 2 orang member ya. Ada Human dan juga seorang tuan muda Vince ya, yang siap terus untuk mengcover posisi. Sehingga akan sulit untuk seorang Frost Knight ya menangkan pertarungannya sendirian di game yang kali ini. Dengan Gen yang juga perlahan mulai akan mencoba untuk ke bagian bawah. Dengan space yang kini cukup terbuka di bagian atas sana. Apakah berhasil dimanfaatkan Kageki? Mungkin bisa menghancurkan turret yang ada di area top lane dengan perlahan ya. Dengan Pavilion yang masih bakal dipush, kita lihat mencoba membuka satu Crimson Beacon langsung. Tapi jadikan sebuah pilihan oleh serang Gian. Saki Eagle-nya tadi gak bisa dimanfaatin dan harus malah membuat serang Fake dan juga serang Masil sama-sama diamankan di game yang kali ini. Dan ada beberapa lagi pick off yang mungkin bisa terjadi ke serang Fastguard, yang bahkan juga harus tereliminasi. 3 pick off diciptakan. 2 pemain tersisa turretnya juga kini akan kembali dibobol. Dan lihat ada sebuah penghancuran turret ya, yang ternyata malah berhasil dilakukan di area top lane sana. Kageki bakal juga mulai melakukan juga satu inflasi ke arah sebuah rush buff kali ini. Masih harus berhati-hati. Gian pun mencoba datang memberikan sebuah pengambilan. Dengan Black Dragon Form-nya juga tadi sempat dilakukan dan mencoba untuk selamat. Lihat Abyssal Hero pun harus join dari Joga dan Kageki. Still survive kah? Gagal dikejar serang Masil yang tadi gagal untuk bisa mendapatkan informasi dengan cukup banyak ya. Tadi ada kelengahan yang terjadi dan itu yang ngebuat akhirnya Kageki-nya pun masih berhasil mundur dan menambah darahnya. Bahkan ini mungkin juga bisa memberikan persiapan juga ya untuk ke arah sebuah turtle yang ada di area bawah. Akankah kini jadi milik buat teman-teman dari tim MRC atau mungkin ya dari teman-teman timnya yang bisa untuk melakukan sebuah pengambilan ke arah sebuah turtle-nya di game yang kali ini. Saki Eagle masih jadi sebuah opsi untuk bisa melakukan satu gankingan langsung dan Branstizi pun diamankan. Masih mencoba untuk mengcover penyerangan dengan satu buah Crimson Beacon, tapi nggak bisa terlalu memaksakan juga. Dan apakah ada pick up lain yang mungkin bisa dilakukan ke serang Kageki? Ternyata disebut Abyssal Hero, namun masih cukup kuat untuk bisa memasakkan pertarungan lagi. Bagi mencoba untuk melakukan pertarungan melawan 3 bahkan 4 orang member dan nggak bisa bertahan. Kageki hilang begitu saja dengan garingnya cover yang cukup baik ya untuk bisa nahan damage dan juga mempersiapkan juga kantor buat teman-teman dari tim MRC ya. Itu kesalahan dari teman-teman tim Miao sih. Kecil atau masalah yang nggak terlalu besar ya, tapi bisa berujung dengan kehilangan pemain. Dengan kini juga ada sebuah space untuk bisa mengambil karet spot saat akan berhasil pasukan dari teman-teman tim MRC kembali dapatkan. Retribution terjadi di serang Masil, mengambil Sarcel-nya. Abyssal Hero pun berhasil untuk mengenai ke arah serang pemain dan flickernya jadi sebuah pilihan langsung seorang tuan muda Vince di sana. Namun lihat kini mencoba memberikan positioning juga ke serang Fastguard yang harus malah sendirian. Wah, ini sama-sama manfaatin posisi di mana pasukan dari kedua tim sama-sama kosong dari segi pemain backupnya ya. Jadi mereka dapetin tapi Fikli menambah jangkauan dengan 2 pick off yang berhasil dia ciptain. Dan kini apakah juga berhasil untuk membawa lagi sebuah pick off lainnya? Mencoba untuk mengejar perlahan, bahkan berhasil menjangkau. Branstizi pun harus mencoba untuk kabur, tapi Abyssal Hero pun hampir saja berhasil untuk bisa mengenai ke arah member pasukan dari tim Miao yang kini juga harus mulai terinflasi lagi dengan Purple yang mungkin bisa diambil. Lihat bahkan Fikli mendapatkan double kill keduanya dengan harus membuat Kageki sendirian terkepung dengan cepat. Gak berhasil kabur. Fikli pun melakukan sebuah triple dan Lucky Formanek pun juga kini akan berhasil didapatkan. Lihat Fikli mencari pemain yang begitu luar biasa, bahkan satu buah save pun juga akan berhasil untuk dia dapatkan karena serang Huan yang masih cukup kuat, tapi ternyata gagal dilakukan. Dan Fikli save pun terjadi di game yang kali ini. Fikli ternyata malah menyala bangku ya.
dengan permainan Sefek yang begitu berhasil untuk dia dapatkan. Dan kayaknya nggak egois sih teman-teman dari MMRC yang lain, nge-cover dengan baik. Bahkan harus tadi ada pengorbanan yang dilakukan ya oleh teman-teman dari MMRC yang lain. Dan itu yang ngebuat Fikli nggak mau nyanyain peluangnya untuk bisa melakukan sebuah Sefeknya di game yang kali ini guys. Dengan berhasil melakukan sebuah Sefek, akankah menjadi semangat baru buat teman-teman dari tim MRC ya, agar lebih kuat lagi dalam melakukan pertarungannya di area atas sana. Karena Lord tentunya akan mencoba untuk diperebutkan. Lord pertama mulai ada di bagian atas, namun sayangnya seorang Brastizi pun harus kini berhasil terkena tumbangan. Ada beberapa pemain lainnya juga kini bakal diincar. Sayangnya terlalu gegabah, Kageki pun hilang begitu saja. Double kill pun berhasil dilakukan. Yang kini mencoba untuk membuka juga satu space dengan triple kill yang mungkin bisa terjadi. Dan lihat, ada pemain tambahan yang mungkin bisa diambil. Dengan kini malah mencoba untuk mengarahkan ke serang Kaido yang masih terkena sebuah HBD. Fastguard gagal untuk bisa survive, tapi dengan kehilangan 3 orang member dan hanya ya kehilangan satu orang member aja, pasukan dari tim MRC cukup banget ya. Untung dan juga cuan di war yang kali, dan mereka gak akan mau nyanyain peluang mereka untuk bisa mengunci langsung Lord yang pertama. Lord berhasil diambil dan ini akan menjadi sebuah petaka buat pasukan dari tim Miao yang harus mencoba ya melakukan penahanan di game yang kali ini. Dengan adanya 5 orang member ya yang masih tersedia, harusnya mereka masih bisa nahan sih. Meskipun kalau misalnya ada kelengan-kelengan yang harusnya nggak perlu, itu bisa nyebabin bahaya banget sih. Dengan satu momen Lord mungkin langsung ngebawa kemenangan ya buat teman-teman dari tim MRC. Mungkin mencoba membuka Abyssal lagi, dan Brastizi ini harus mundur sejenak bersama dengan Human, mencoba untuk mencari tempat terbaik untuk bisa selamat dalam sebuah pertarungan. Namun penghancuran ke tersebut turretnya ini juga seperti akan mencoba didapatkan oleh teman-teman dari MMRC di sana. Lihat, mencoba untuk mengulur waktu sehingga Kaido nggak akan siap ya untuk bisa melakukan backup langsung ke area tengah. Dan penghancuran turret pun kini langsung terjadi ya buat pasukan dari teman-teman tim MMRC di game keadaan satu. Buat tim fight lagi pun terbangun dengan satu zaman push dengan perhatian, dengan harus membuat serang Kageki pun tumbang. Bagi pun kembali diciptakan dengan kini juga membuat serang Brastizi pun terkena satu Avatar of Guardian. Penculikan pun dilakukan oleh serang Fikli, menambah pick up ke-12 kalinya, dan Abyssal Hero pun hampir saja berhasil untuk mengenai ke arah member pemain lagi. Dengan Wave Neon yang kini bakal lebih mencoba untuk di-plating, teman-teman dari tim MRC semakin memperkuat dari segi permainan mereka dan punya space yang lebih besar untuk bisa membuat kemenangan pun mereka lakukan. Mulai dengan turret yang ada di bagian tengah yang mungkin teman-teman dari tim MRC pun bisa untuk dapatkan. Siapakah yang akan mencoba untuk langsung ya menghancurkan turret yang ada di Arbis? Dengan Abyssal Hero yang terus juga dikeluarkan dan berhasil untuk mengenai ke arah beberapa member dari pasukan si Miao. Namun kini Tifa pun berlanjut lagi dengan Tsunami Slam yang juga tadi sempat dilakukan, tapi malah membuka satu legendary untuk pasukan dari tim MMRC kembali. Dan satu lagi disia-siakan berhasil untuk terjadi dengan satu Throne Apart Memory, mencoba untuk memukul mundur beberapa pemain dari pasukan tim MMRC untuk bisa pulang ke arah belakang. Satu buat Rosebud menjadi item tambahan yang udah berhasil seorang Fastguard pun dapatkan, dan eliminasi arah sebuah Little Wonder pun juga kini berhasil terjadi ya, dengan Wave Neon yang harus mencoba untuk di-plating lagi untuk seorang Fikli. Dengan beberapa pemain yang juga kini mencoba untuk nekat langsung ke arah tengah langsung, dengan Lord yang kini juga cukup terbuka untuk bisa diambil. Apakah bisa didapatkan? MRC bakal mulai mencoba untuk memberikan lagi persiapan mereka untuk melakukan pengambilan karena Lord yang kedua ya, yang tentunya punya kesempatan untuk bisa mereka dapatkan di game yang sekarang. Wah, ini mereka permainannya luar biasa ya. Udah team fight dengan baik. Dengan kita lihat juga ada serang KGK yang juga kini akan berhasil dikejar. Suaranya udah lemes banget kayaknya. Emang iya, emang suaranya kurang gede guys. Kalian kurang nyalain volume kalian kali. Ini masih teriak-teriak aku bro. Dengan pengambilan karena Lord yang juga kini akan mencoba diambil oleh teman-teman dari tim MRC di area bawah sana. Lordnya akan mencoba untuk mereka dapatkan. Zoning sedang dilakukan, tapi kita lihat serang Fastguard
Mencoba untuk membawa serang Kageki pun kesulitan untuk bisa pulang. Dan Gian pun juga kini akan melakukan satu eksplorasi. Namun sayangnya ada seorang pemain yang mungkin bisa diculik. Dan hampir saja Tuan Muda Fizz. Jadi sebuah pilihan langsung meskipun harus mengorbankan seorang Kageki. Untuk kini tertumbangkan langsung dan Force memperkuat dirinya dengan berhasil melakukan sebuah double kill. Lucky Foundry mungkin juga akan dilakukan. Sebuah Patrugarian pun masuk di sana. Dan sebenarnya nggak bisa membuat pasukan dari timnya pun escape dengan mudah. Ini bencana karena Brastisi pun harus sendirian di sana. Dengan base yang cukup terbuka dan kini sepertinya kemenangan akan langsung dilakukan. Pasukan dari tim MRC mencoba untuk langsung mengambil karena gamenya dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim Mio pun kini berhasil dikalahkan untuk game yang kedua. Dan memperkuat hasil untuk pasukan dari tim MRC di game yang kali ini. Yang kemenangan yang berhasil mereka lakukan dan selamat ya. Untuk pasukan dari tim MRC yang begitu GG ya teman-teman ya. GG. Miao Nestra ya teman-teman ya. Miao Nestra ya bro. Wah ini nggak ada game ketiga guys ternyata. Bener-bener dimaksimalin banget beberapa space yang dimanfaatin oleh teman-teman dari tim MRC ya. Dan Miao kesulitan ya untuk bisa bermain dengan lebih kuat lagi. Nunggu mungkin karena late game itu juga sulit ya. Karena satu persatu mereka juga harus kehilangan pemain. Tadi harus ada pengorbanan juga yang dilakukan oleh seorang Kageki ya. Untuk bisa menyelamatkan pemain-pemain untuk bisa pulang. Tapi itu yang ngebuat juga akhirnya base-nya berhasil teman-teman dari tim MRC pun hancurkan. Fikli ya tadi berhasil membawa sebuah maniak dengan permainan yang Sefek ya, Sefek guys si Fikli ini bro. Fikli Sefek bro. Tinggal 15 pick off dan hanya tumbang 2 kali aja. 7 assist juga berhasil dia dapetin. Permainan Gian juga cukup baik dengan assist yang kembali dia pegang dengan cukup banyak ya. Dengan Fastguard yang juga udah masuk roster utama nih guys. Tiba-tiba guys, Fastguard guys. Sama Force Knight ini juga kayaknya baru guys. Pas yang kemarin script kayaknya nggak ada ya. Masil kembali berhasil juga dapetin emas. 4 silver dari Human, Kageki, Brans dan juga Tuan Muda Fizz. MVP-nya didapetin oleh serang Kaido ya. Pemain yang cukup banyak dapetin assist dengan point kill yang juga cukup diminimalisir ya. Cuman sayangnya memang nggak bisa ya ngebuat kemenangan bisa dilakukan oleh tim mereka dengan 10 pick up tertinggal ya. 26 beda 16 pick off dengan durasi pertandingan 14 menit ya. Ini momen kemenangan yang tadi berhasil dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim MRC ya. Dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim Mio pun dikalahkan di game yang sekarang ya guys ya. MRC terlalu kuat. Iya ini ada beberapa member baru jadi kuat guys mereka guys. Bang Kaido Nestra ya. Semoga di next scrim bisa lebih baik lagi dan semoga lebih improve. Amin.